Hai. Hai mama-mama. Halo. Masih semangat? Masih. Jangan bosan-bosan dengar materi dari ibu ya. Iya. Oke, untuk kesempatan ini ibu akan memberikan materi sedikit informasi tentang manfaat mengikuti kegiatan pendidikan anak usia dini. Mama-mama pasti punya anak usia dini kan? Punya tidak? Punya. Kalau saya tidak punya lagi, sekarang SMA. Oh iya, pasti ada yang punya anak sudah SMP, ada yang sudah SMA, mungkin Ada ada kuliah. yang masih mengandung, mungkin ada yang masih balita, terus ada yang menyusui, dan ada juga pasti yang sekarang anak usia dini atau yang masuk ke PAUD atau TK. Oke. Untuk mama-mama di desa kita ini ada PAUD tidak? Ada. Apakah anak yang usia dini masuk PAUD tidak? Masuk. Iya, untuk sekarang diwajibkan supaya mulai masuk dari PAUD ya. Iya. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu film yang akan diputarkan. Mama-mama silakan lihat film yang akan ibu putarkan ini. Ya, Ibu. Tetapi tidak ada suara, ini hanya ilustrasi. Bisa lihat tidak mama-mama? Bisa. Turun sedikit ya. Oh, ya, mama-mama. Ya, Sedikit. pas Ibu ya. Masih silo? Tidak ada Pas. Oke. Sudah bisa lihat? Sudah. Itu mereka Oke. ada bermain. Ada bermain. Oke. Tadi ibu Belajar. mau tanya. Mewarnai. Iya, pokoknya aja. Sudah? Atau ibu ulangi lagi? Satu kali lagi. Satu kali lagi, Ibu. Sudah? Sudah. Oke. Setelah kita menonton ilustrasi tersebut, ibu akan bertanya, apa yang mama-mama mereka pelajari dari ilustrasi tersebut atau cerita yang tadi sudah ibu putarkan tadi? Kira-kira Anak main apa? perosotan. Ya, ada lagi apa? Ada yang belajar mewarnai. Ada yang bermain bersama teman. Ada yang main ayunan. Ada yang lompat-lompatan. Iya. Jadi ini adalah lembaga pendidikan atau yang kita kenal dengan PAUD, ya kan? Jadi ada anak-anak yang bermain, ada mewarnai, ada yang menulis, dan banyak jenis permainan yang mereka lakukan di sini. Namun dalam ilustrasi ini bukan yang kita perhatikan itu adalah permainan yang mereka anak-anak itu mainkan. Dalam ilustrasi ini memang tidak ada suara, tetapi ilustrasi ini adalah tentang ada yang memakai seragam dan ada yang tidak memakai seragam di lembaga pendidikan tersebut. Namun yang akan ibu berikan penjelasan di sini adalah dalam ilustrasi tersebut ada dua lembaga pendidikan anak usia dini. Pada ilustrasi yang pertama, anak-anak menggunakan seragam, dan pada ilustrasi yang kedua, anak-anak itu tidak menggunakan seragam. Nah, ibu akan bertanya, dari dua ilustrasi tersebut, mama mereka akan memasukkan anak atau memasukkan anak di PAUD itu yang menggunakan seragam atau tidak? Coba. Kalau Sudah saya- tidak dari situ. Kalau saya ya yang memakai seragam. Alasannya apa, Mama? Alasannya supaya mereka kelihatan rapi, bersih. Iya, terima kasih. Yang lain? Kalau saya tergantung. Saya mau memilih artinya lembaga pendidikan yang bermutu, entah pakai seragam atau tidak pakai seragam sama saja. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, dari kedua lembaga pendidikan tersebut kita bisa melihat dari mutu pendidikan atau kualitas pendidikan. Misalnya, kita mencari atau memilih tempat untuk anak belajar, itu harus memilih tempat yang menyenangkan, yang bisa membuat anak itu aktif, anak nyaman, dan juga aman di
lembaga pendidikan tersebut. Jadi jangan melihat dari, oh ini lembaga pendidikan punya seragam, berarti ini lembaga pendidikan harus saya masukkan anak saya di sini. Tidak seperti itu. Silakan kita mencari tahu dan mencari tahu pada guru atau pada teman yang tidak pernah memasukkan anak di lembaga pendidikan. Tanyakan, apakah lembaga pendidikan ini baik atau nyaman bagi anak-anak? Tidak. Silakan kita harus mencari tahu ya mama-mama. Jangan memasukkan anak di lembaga pendidikan itu hanya asal-asal atau karena mungkin sepunya tetangga ini anaknya sekolah di sini, maka sepunya anak juga sekolah di sini. Itu tidak boleh, tetapi harus mencari tahu bahwa lembaga pendidikan tersebut yang terbaik atau ternyaman bagi anak maupun bagi orang tua kita juga. Bisa mengerti mama-mama? Bisa. Jadi kesimpulan dari kedua ilustrasi tersebut adalah kedua lembaga tersebut sama-sama baiknya, baik itu lembaga yang menggunakan seragam ataupun lembaga yang tidak menggunakan seragam. Karena lembaga anak usia dini yang baik itu tidak ditentukan oleh ada tidaknya seragam. Lembaga yang baik merencanakan kegiatan belajar dengan cara yang menyenangkan, menarik minat dan bermanfaat bagi anak. Tidak menggunakan metode yang memaksa agar mampu membaca, menulis, dan berhitung. Untuk lembaga pendidikan untuk anak PAUD itu kita orang tua harus selalu mengikuti anak untuk proses belajar itu. Kita orang tua sebagai orang tua harus terus pantau, karena anak masih usia dini itu tidak boleh dipaksakan supaya dia baru umur 4 tahun atau 3 tahun itu kita harus paksakan supaya sudah tahu membaca, tahu menulis ataupun tahu menghitung. Tidak boleh dipaksakan. Jika belum tahu tidak apa-apa, mungkin umurnya kan masih bertambah. Jadi anak usia dini yang masih 3 tahun ke bawah itu tidak boleh dipaksakan supaya dia langsung tahu membaca, menghitung maupun menulis. Jadi mama-mama harus tahu perkembangan anak. Bisa? Oke. Lembaga yang baik dapat membuat anak merasa senang untuk bersekolah dan mencintai proses belajar. Jadi kita orang tua itu harus tahu bahwa lembaga pendidikan ini yang terbaik. Jadi kita memasukkan anak di lembaga pendidikan itu artinya untuk anak itu mau tahu terus mau nyaman di tempat sekolah itu. Jangan anak ke sekolah, anak itu karena mungkin beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman baru, dengan guru baru, tapi anak menjadi merasa takut atau merasa cemas. Usahakan supaya kita orang tua tetap pantau dan juga harus bekerja sama dengan pihak sekolah atau guru supaya tetap memantau, memberikan pengawasan terhadap perkembangan proses belajar anak kita. Bisa mama-mama? Bisa. Oke. Mama-mama biasa mengantar anak ke lembaga pendidikan, misalnya PAUD tidak? Anak kalau tidak antar nanti dia menangis. Iya, baik. Nah, karena kita biasanya kalau kita yang lain kan melepaskan anak itu jalan sendiri, atau anak dengan ini kakak atau dengan tetangga punya anak jalan sendiri. Usahakan itu tidak boleh terjadi karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu misalnya mulai melangkah keluar itu dia kemana. Kita harus tetap pantau, apalagi anak itu masih usia dini. Berbeda dengan anak SMP dan SMA. Bisa toh mama-mama? Bisa. Oke. Dan untuk manfaat mengikuti kegiatan pendidik anak usia dini ini, ada manfaat bagi anak dan juga bagi kita sebagai orang tua. Mama mereka tahu apa saja manfaat bagi anak. Misalnya kalau kita memasukkan anak itu, memasukkan dulu di TK atau PAUD. Manfaatnya apa bagi anak-anak itu? Supaya anak terbiasa ke sekolah. Ya, ada yang lain? Manfaat anak itu masuk ke PAUD atau TK sebelum masuk SD. Itu manfaatnya apa bagi anak? Supaya anak percaya Supaya diri. anak yang diri, ketinggalan pintar. dengan mata pelajaran, misalnya membaca, menulis. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Manfaat bagi anak? Cukup. Itu manfaat bagi anak. Kalau manfaat bagi orang tua apa untuk mengikuti ke kegiatan pendidikan anak usia dini? Manfaat bagi orang tua apa? Bertambah teman. Ya, Bertambah teman. Ada teman baru, dibantu. Oh, iya. Teman baru. Ada teman. ada teman baru. Apa lagi? Bisa berbagi Bisa mengenal lingkungan di sekitar. Membantu saya sebagai orang tua untuk mengajar anak di rumah. Kalau dia di TK kan
ibu yang ajar. Iya. Oke, sekarang kita untuk manfaat bagi anak dan juga orang tua, ibu akan kasih lihat flip chart. Flip chartnya di sini ada manfaat pendidikan anak usia dini. Manfaat pendidikan anak usia dini bagi anak. Yang pertama, terbiasa menjalani rutinitas sekolah. Artinya terbiasa ini misalnya sebelumnya dia bangun mungkin langsung makan, tidak mengingat untuk ke sekolah, ya kan? Tetapi dengan dia masuk ke TK atau PAUD, berarti dia sudah terbiasa untuk, oh pagi-pagi setelah saya bangun makan, setelah itu saya harus berangkat sekolah. Yang kedua, terbiasa mengikuti aturan. Misalnya di lembaga pendidikan itu ada aturan apa saja. Mungkin pergi harus menyapa teman atau memberi salam kepada guru, berarti dia terbiasa mengikuti aturan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan pembelajaran yang sesuai usianya. Mendapatkan pelajaran di sini artinya bukan berarti dia harus langsung membaca kalimat atau paragraf, tetapi misalnya dia hanya membaca atau bisa membaca huruf vokal ataukah mungkin hanya mewarnai, melukis dan lain sebagainya yang sederhana. Yang keempat, lebih percaya diri, artinya anak yang mungkin di rumahnya ada rasa takut dan lain sebagainya, mungkin setelah di sekolah ada proses untuk diajarkan, berarti dia mulai percaya diri. Yang kelima, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Misalnya di rumah dia hanya bertemu siapa? Teman sebaya hanya tetangganya atau mama, papa di dalam rumah atau adik kakaknya. Tetapi kalau dia masuk sekolah berarti dia sudah lebih ada lagi teman. Teman itu sudah berbagai daerah kalau dia sekolahnya di lembaga pendidikan yang luas. Yang berikut, lebih siap belajar di sekolah dasar. Artinya, jika dia masuk ke TK, berarti dia sudah lebih siap lagi untuk masuk ke SD. Karena SD itu berarti sudah lanjutan dan dia sudah mulai menghafal mungkin 1 sampai 10, A sampai Z dia sudah tahu. Itu adalah manfaat bagi anak jika anak masuk ke TK atau PAUD tersebut. Sedangkan manfaat bagi orang tua, di sini manfaat bagi orang tua yang pertama bertambah teman. Artinya mama kalau mengantar anak ke sekolah berarti mama itu sudah ada teman baru. Teman baru di situ mulai bercerita, sharing pengalaman, misalnya sharing pengalaman cara mengasuh anak itu seperti apa. Mungkin ada mama yang satu mengalami ada masalah, mama yang satunya mungkin bisa memberikan solusi. Itu manfaat bagi orang tua. Jadi bisa berbagi pengalaman atau sharing. Yang ketiga, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Misalnya sebelum anak masuk ke PAUD atau TK, berarti mama itu tidak punya waktu, ya kan? Hanya mau mengurus anak saja, ya kan? Tetapi setelah mengantar anak ke sekolah atau ke lembaga pendidikan PAUD atau TK, pasti mama juga memiliki waktu untuk melakukan kegiatan sampingan yang lain. Yang keempat, bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa bisa bekerja atau mengerjakan kerja sampingan untuk mendapatkan tambahan uang. Yang berikut, belajar cara mendidik anak dari guru. Jadi kalau mama juga pergi ke sekolah, berarti mama juga bisa tahu, oh guru mendidik anak seperti ini, maka saya akan teruskan juga di rumah cara mendidik anak itu seperti ini. Bisa paham mama-mama? Bisa. Masih semangat? Masih. Oke, jadi itu adalah manfaat pendidikan anak usia dini. Silakan supaya mama-mama mereka jangan berpikir ini saya punya anak mau langsung SD saja. TK PAUD tidak usah, dia masih kecil. Ini siapa yang mau jaga dan lain sebagainya. Di TK atau PAUD pasti ada saja guru yang membimbing dan juga melindungi anak tersebut. Jadi mama mereka jangan merasa khawatir atau cemas dengan anak. Bisa mengerti mama? Bisa. Oke. Silakan supaya mama mereka mengingat dan praktekkan atau oke aja mama-mama. Nanti kita akan belajar lagi pada sesi berikutnya. Nanti mama mereka harus hadir pada sesi berikutnya. Jangan ini bulan hadir berarti bulan depan tidak hadir lagi. Harus terus hadir karena ibu akan memberikan informasi-informasi atau materi-materi yang bermanfaat bagi mama-mama mereka. Oke, baik, selamat sore dan terima kasih mama-mama. Selamat sore.